Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, kita dapat kembali melaksanakan kegiatan coaching virtual pada malam hari ini. Walaupun dilaksanakan secara virtual, tapi kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Perkenalkan, saya Replace Netanya Fakko, sebagai Duta Inspirasi Indonesia Batch 3 di program TikTok yang akan membantu dan menemani teman-teman pada kegiatan coaching malam hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, 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 amin. Tiada kata selesai dalam berdoa. Oke, teman-teman semuanya. Di sini kita bisa lihat ya, ada Kak Naria yang kece banget, ya, yang udah cantik banget nih, bisa dilihat teman-teman. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang kenal ya. Kanaria itu siapa sih? Kanaria tuh udah ngelakuin apa aja sih semasa hidupnya? Kanaria itu udah menginspirasi siapa aja sih? Nah, mungkin sebagian ada yang tahu dan sebagian juga ada yang nggak tahu. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan prestasi dari Kak Naria agar teman-teman juga bisa mengetahuinya. Kanaria ini merupakan pemenang pertama Putri Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2021. Kemudian Kanaria juga merupakan Duta Bahasa Nasional Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Kemudian Kanaria juga merupakan Duta Inspirasi Indonesian Event Batch 1. Disusul sebagai 5 besar finalis Putra-Putri Kampus Jawa Timur 2021. Kemudian Kanaria juga merupakan juara 3 Putri Duta Kampus Universitas Jember tahun 2019. Kemudian sebagai 105 semifinalis Duta Muda ASEAN Indonesia 2019 oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember 2019 dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman keren banget gak sih prestasi dari Kak Naria tuh sebanyak apa gitu. Keren banget. Dan pastinya Kak Naria ini sangat menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, teman-teman, coaching pada malam hari ini mengangkat tema look good, do good, dan be good. Yang artinya terlihat baik, menjadi baik, terlihat baik, berbuat baik, dan menjadi baik. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu kan, jadi baik itu gimana sih, terlihat baik itu seperti apa sih tanpa adanya kepalsuan, apa sih tantangan yang dilakukan gitu. So, mari kita dengarkan materi yang keren abis dari pemateri yang gak kalah keren. Kanaria, disilahkan. Yap. Halo, selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Senang banget aku akhirnya bisa comeback, bisa balik lagi ke sini bukan sebagai orang yang di coaching tapi sebagai coachnya. Iya, sebagai coach. Terima kasih banget sebelumnya buat teman-teman dari Duta Inspirasi Batch 3 nih ya, yang bentar lagi lengser dan bakal digantiin sama teman-teman baru di Batch 4. Nah, tadi udah disebutin ya, Naria itu siapa, terus pencapaiannya apa aja. Nah, mungkin juga ada yang udah beberapa orang sih tadi udah ngikutin aku di Instagram, bahkan ada yang ke DM, cuman belum sempat aku buka, tapi nanti habis coaching ini bakal aku buka ya. Nah, malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan moderator, aku bakal menjelaskan tentang look good, do good, dan be good. Nah, sebelumnya nih aku pengen tahu, ada nggak yang bisa nebak kira-kira aku mau ngomongin apa sih dari hal itu? Apakah tentang kalau self improvement atau pengembangan diri itu udah jelas ya, masuknya ke sana. Cuman ada yang bisa nebak nggak? Ini nanti arah pembahasan dan diskusinya mau kemana? Ayo, aku mau satu orang aja. Ayo, siapa yang mau menebak?
Ayo, satu orang langsung nyalakan pelantangnya. Langsung nyalain aja. Aku Kak, hihi. Yang batch 3 dulu ya, Besti. Ini batch 3 ya? Oh iya, ya. Boleh. Boleh. Nggak apa-apa deh, siapa aja. Mau kakak pendampingnya, mau yang dari batch 3 juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa yang batch 3 lah ya. Ini kakak-kakak batch 2 ngalah dulu ya, tolong ya. Mas Dika tahan ya. Ayo, ada yang mau tebak-tebakan? Ayo, ting dong. 3, 2, 1. Oke, daripada kalian menunggu-nunggu dalam ketidakpastian, sebentar aku mau tanya, ini udah bisa berbagi layar kah, share screen? Karena materinya ke teman-teman. Oh, bisa. Oke. Ya, langsung aja aku bagi materinya ya. Nah, lo ada suara. Nah, ini apa? Bentar. Wait. Sepertinya laptopku agak macet. Sabar ya, teman-teman. Aku stop share dulu. Bentar. Nah, bentar. Ini aku harus nge-close beberapa menu ya, supaya tidak ter-spill. Nah, sambil nunggu nih, aku mau tanya-tanya. Ini hari ini yang ikut coaching ada 50 orang. Aku pengen tahu, yang Jawa Timur mana yang Jawa Timur? Karena aku anak Jawa Timur. Anak Jawa Timur, raise hand dong. Ya, aku dengar. Oh, iya, oke. Siapa nama? Jamal. Halo, Jamal. Halo, Kak Maria. Halo, kamu kuliah di mana dan semester berapa? Kuliah di PPNS semester 6, Kak. PPNS itu, oh oke, Politeknik Perkapalan. Nah, ini ada yang raise hand juga, namanya, oh ini ceweknya. Maksudnya pasangan yang cewek, bukan ceweknya Jamal gitu ya. Namanya Laila, nggak kelihatan sih, Laila. Halo Laila. Halo Kak, mohon maaf Kak, ini off cam karena ada suatu urusan. Oh gitu, urusan apa itu? Urusan apa urusan? Ayo, nggak canda. Nah, Laila ini semester berapa, terus kuliah di mana? Sekarang aku lagi ini Kak, kuliah mau semester 4 di Universitas Jember juga sama kayak Kakak. Oh iya? Fakultas Iya, Kak. apa? Fakultas Di apa? kedokteran. Wow, salam kenal. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Pojoknya Soshum. Ah iya benar Kak, salam kenal juga Kak. Iya, nah ini kayaknya udah bisa. Oke, aku klik share screen dulu ya. Ternyata ada anak UNED lagi. Nantilah kita lanjut gibahnya di luar forum ya, teman-teman. Oke, udah bisa kelihatan? Masih belum sih Kak kalau di aku. Oh belum, ya tunggu aja. Tunggu. Laptopku ini emang agak lemot ya, teman-teman. Mohon maaf. Oke. Oke. Bentar. Oke, udah bisa kelihatan? Sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Oke. Nah, tapi kok di tempatku, oke, alhamdulillah. Akhirnya. Ya, semoga bisa lancar ya ini jaringannya dan pindah-pindah salin dianya. Bentar. Oke. Nah, oke. Malam hari ini, bentar, maaf. Malam hari ini, aku akan membahas tentang look good, do good, dan be good. Unlocking the secret to win pageant competition. Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah ada yang pernah punya pengalaman ikut ajang duta. Mau itu duta yang sifatnya memang pageant, kayak misalnya putra-putri kebudayaan, pariwisata, duta wisata misalnya, atau duta yang sejenis duta inspirasi ini yang jadi brand ambassador lah, atau mungkin duta bahasa, duta kampus gitu. Nah, teman-teman
mungkin udah ada yang punya pengalaman itu. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu hal-hal apa aja yang bakal aku jelasin. Tapi kali ini aku bakal memberi insight baru buat teman-teman sebagai, ya katakanlah sebagai seorang title holder atau pemegang gelar pemenang satu Putri Duta Bahasa Jawa Timur 2021, dan nanti juga kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut tentang pengalamanku, terutama misalnya di Duta Bahasa atau di ajang-ajang yang lain gitu. Nah, hal kedua, penjelasanku malam ini juga nggak aku ambil murni dari internet atau aku riset gitu ya, tapi juga aku ambil dari pengalaman pribadiku. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, aku udah pernah ikut beberapa ajang, dan kalau kalian lihat ya di itu aku urutin dari yang paling pencapaian tertinggi sampai ke yang istilahnya nggak place gitu, nggak menang, nggak dapat trofi. Tadi kan disebutin dari semifinal, terus 5 besar, terus juara 3, terus baru dapat pemenang 1. Nah, kalian lihat kan itu kalau di grafik, ibarat kata di grafik itu dia naik kan. Nah, kok bisa grafiknya naik gitu? Apa aja sih yang aku pelajari dari ajang-ajang yang pernah aku ikutin? Bersyukurlah karena kalian bisa dapat materi ini lebih awal, dan ketika kalian nanti atau tahun ini atau tahun depan mau ikut ajang duta-dutaan, mau itu yang bener-bener pageant atau yang nggak terlalu pageant, itu semoga ilmunya bisa bermanfaat gitu. Okay, so let's unlock the secret to win pageant competition. Ada 3 hal, ini sebenarnya salindianya nggak terlalu banyak. Aku cuma bikin nggak sampai 20 slide, nggak sampai 20 salindia ya teman-teman, tapi nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom percakapan, atau nanti di akhir bakal ada sesi tanya jawab yang dibantu oleh moderator. Nah, ada 3 sesi. Pertama, kenalan jelas, yang kedua masuk ke pembahasan, dan yang ketiga langsung tanya jawab. Oke, kenalan dulu. Tadi udah dijelasin ya sebenarnya, tapi cuma disebutin prestasinya aja gitu. Nah, kalau nama, terus iya, kenapa Jamal kok raise hand? Ya, izin. Slide-nya nggak ganti, Kak. Masih di slide 1. Oh gitu. Bentar. Di tempatku sudah ganti soalnya. Bentar ya. Kayaknya jaringannya deh. Gimana? Udah ganti belum teman-teman yang lain? Belum, Kak. Belum juga, Kak. Belum, Kak. Oke. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Udah ganti belum, Rek? Masih di 1, Belum Pak. juga, Kak. Masih. Bentar, tak stop dulu ya. Oke. Nah. Ganti? Ya, sudah, Kak. Ganti, Kak. Oke, alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Tadi kan udah dijelasin tentang nama dan prestasi, tapi mungkin ada yang bingung nih, si Mbak Naria ini sebenarnya kuliahnya kuliah apa? Gitu. Karena jujur aja ada orang yang sering salah persepsi, yang dikira aku anak hukum, aku anak hubungan internasional, anak ilmu komunikasi, padahal kuliahku tuh sastra Inggris. Gitu. Ya memang nggak jauh-jauh dari bahasa, tapi ya bahasanya kan bahasa Inggris gitu loh. Jadi aku tuh kuliah di jurusan sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Dan sekarang lagi ngerjain tugas akhir, mohon doanya juga ya teman-teman biar bisa cepat selesai, cepat lulus, cepat wisuda, dan melanglang buana entah kemana nanti. Ini beberapa pencapaian yang tadi udah disebutin, dan lanjut aja. Dan halo, suara apakah itu? Oke, ya. Nah, masuk ke penjelasan inti.
dari apa yang aku bakal jelasin. Kenapa harus look good dan do good? Nah, oke, kenapa harus melakukan dua hal itu? Sebenarnya alasannya banyak dan sifatnya subjektif. Tapi yang aku rasakan sejauh ini dan setelah aku melalui banyak hal, kenapa harus do good dan be good itu ada three major reasons, 3 alasan utama. Yang pertama adalah dengan cara itu, dengan kita melakukan do good dan look good, do good dan look good, itu kita bisa ngasih bukti bahwa kita itu mengapresiasi diri kita sendiri. Kenapa kok gitu? Sederhananya gini, ketika kalian pergi ke kampus, kalian mau ketemu dosen. Masa iya kalian mau ketemu dosen pakai kaos, pakai sandal jepit, nggak mandi? Kan nggak mungkin kalian nemuin dosen kayak gitu. Jangankan mau ketemu dosennya, kalian masuk gerbang fakultas aja, udah di stop sama satpam, Mas mau ngapain? Mau apa? Mau jualan apa? Pasti ditanyain kayak gitu. Disuruh pulang. Gitu. Artinya apa? Kalau peribahasa Jawa ya, yang orang Jawa pasti tahu lah peribahasa yang namanya ajining diri saka lati dan ajining rogo saka busono. Kalau kalian bisa berpenampilan dengan baik, berpenampilan yang sesuai dengan konteks, maka orang tuh juga akan bisa menghargai kalian. Gitu. Jadi ketika ke kampus, ya silahkan pakai baju yang rapi, yang sopan, yang sesuai dengan ketentuan yang ada di kampus kalian masing-masing. Nah, dengan begitu, ketika kalian masuk ke tempat parkiran nih, parkir motor, kalian nggak bakal jadi pusat perhatian satpam, nggak bakal ditanyain, loh mbaknya siapa, mau kemana, mau ngapain, dan lain-lain. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berpenampilan yang baik, itu berarti kita mensyukuri secara tidak langsung ya, mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke kita. Kita punya fisik seperti ini. Muka aku kayak gini, rambutku kayak begini, badanku pendek, dan lain-lain. Nah, dengan kita nggak perlu pakai sesuatu yang mewah-mewah, nggak perlu pakai sesuatu yang branded, yang mahal. Cukup kita pakai ya sesuatu yang pakai baju, pakai riasan, pakai anting misalnya, itu yang sesuai dengan keadaan kita, dan itu bisa nyenengin orang lain, itu juga secara tidak langsung membuat orang lain senang, dan diri kita juga bakal senang gitu, karena orang lain ngelihat kita udah senang, dan ketika kita melihat orang lain senang kan kita juga pasti ikutan senang gitu loh. Beda ceritanya kalau kalian misalkan pergi ke suatu tempat, kalian kucel banget nih, misalkan habis putus gitu ya, misalkan habis putus, terus kalian pergi ke satu tempat tuh, kalian kucel, kalian lusuh, otomatis orang-orang yang ada di sekitar kalian itu bakal ngelihat kalian kayak, ya Allah ini anak kenapa ya, kok kayak gini, gitu. Dan kalian bakal dijulitin, dan vibes di daerah situ, di tempat kalian berada itu bakal negatif, gitu. Dan itu bakal nggak bagus buat keadaan kalian, gitu. Nah, jadi menurutku berpenampilan baik dan berperilaku baik itu adalah salah satu cara untuk mengapresiasi diri sendiri. Yang kedua adalah dengan melakukan dua hal itu kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kok bisa? Nah, ketika kita berpenampilan baik gitu ya, baik itu bukan berarti yang kita harus pakai baju merek tertentu atau kita harus pakai make up dengan gaya tertentu, enggak. Ya sewajarnya aja, sewajarnya dan seperlunya gitu. Kayak sekarang aku dandan, kelihatan kan, alisnya aku benerin, aku pakai eyeliner, pakai lipstick, pakai anting yang ada mainannya kayak gini. Nah, bayangin kalau misalkan aku tadi habis mandi, nggak dandan, nggak ganti baju formal kayak begini, terus langsung ngisi webinar sekarang, pasti aku off cam. Pasti aku matiin kameranya. Karena apa? Aku nggak pede, aku malu. Ya masa aku rembes? Kalau katanya anak-anak kan gitu, istilahnya rembes. Rembes itu kucel gitu loh. Kok kucel, kok nggak karu-karuan. Gitu. Pasti aku nggak nyalakan kameranya. Tapi karena udah rapi, udah lebih enak dilihat lah ya gitu, meskipun nggak cantik-cantik banget.
Tapi kan secara tidak langsung aku bisa lebih percaya diri, lebih smile, lebih full senyum bahasanya kalau sekarang nih. Ini lagi ngetren istilah full senyum. Nah, dari situlah kalian juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini lebih spesifik ke konteks ketika kalian menjadi seorang duta. Mau itu duta bahasa, duta wisata, duta pendidikan, duta apapun itu. Nah, ketika kalian menjadi seorang duta, ketika pakai selempang dutanya, misalkan duta bahasa nih kayak aku, kalian ada di satu kondisi di mana harus menghadapi audiens, menghadapi peserta webinar misalnya, menghadapi baik itu secara luring atau daring ya, menghadapi siapapun lah itu. Apalagi kalian pakai selempang, kenapa? Oh enggak, oke. Lanjut. Apalagi kalian pakai selempang. Kalau misalnya kalian acak-acakan, kalau misalnya kalian attitude-nya nggak bagus, kalian cemberut terus, kalian kucel, kalian nggak ramah, nggak full senyum, ya orang juga, audiens juga bakal kayak, ini anak ngapain ya? Ini Mbak fungsinya apa sih di sini? Udah pakai selempang duta bahasa, kok merenggut-merenggut terus, kok cemberut terus. Nah, orang kan akhirnya ngasih impresi negatif ke kita, dan akhirnya apa yang terjadi? Tugas kita sebagai seorang duta, yang itu kita harus memberi contoh, baik itu cara berbicara, cara berpenampilan, cara berperilaku, itu nggak terwujud, gitu loh. Orang-orang jadi bakal julid kan, at the end. Akhirnya bakal julid, kayak gitu. Apalagi ketika kalian misalnya ada satu tugas yang harus ngomong di depan publik, ngomong misalnya ngasih materi tentang kebahasaan gitu. Tapi kalian ngasih materinya mukanya datar. Terus kalian eye contact-nya nggak ada. Kayak gini nih. Ini aku nggak ngelihat kamera kan. Aku ngelihatnya ke arah lain. Terus misalnya kan aku jelasin cuman kayak, oke, hari ini hari ini saya akan membahas tentang lalalala. Capek, orang lihat kayak gitu tuh capek, bosan, dan akhirnya nggak tertarik dong sama apa yang menjadi topik bahasan kita. Gitu. Jadi itulah pentingnya berpenampilan baik dan berperilaku baik. Nah, pasti teman-teman udah paham lah ya sama 3 ini. Mungkin juga ketika kalian mendaftar sebagai duta inspirasi, kalian tahu lah sama 3B, istilahnya 3B, brain, behavior, dan beauty. Nah, sebenarnya gimana sih letak prioritas brain, beauty, dan behavior itu? Yang benar itu brain, beauty, behavior, atau brain, behavior, beauty. Sebenarnya kalau menurut pendapatku pribadi nih ya, nggak ada standar khusus beauty itu di atas apa, brain itu di atas apa, dan lain-lain. Itu semua tergantung dari konteks ajang duta apa yang mau kalian ikutin. Gitu. Misal nih, kalau duta kampus itu karena dia lingkupnya kampus ya, jadi kan lebih pasti mengedepankan brain-nya, mengedepankan intelijensianya, kemampuan akademisnya. Nah, terus yang prioritas kedua itu adalah baru behavior, tentang cara mahasiswa itu berperilaku pada sesama teman, ke dosen, ke Pak Rektor misalnya. Terus kalau misal di kampus ada tamu, mereka itu harus berperilaku seperti apa, dan baru yang terakhir beauty. Nah, beauty di tahap terakhir itu bukan berarti terus kayak berarti duta kampus tuh jelek-jelek ya, duta ini tuh mukanya nggak menarik, nggak fotogenik gitu ya, enggak. Nah, bentar lagi aku bakal bahas tentang beauty standard gitu. Ini jadi topik yang menarik juga karena aku di sastra juga belajar tentang standar-standar yang begitu. Nah, masuk ke pertanyaan pertama. Apakah look good itu sama dengan cantik atau tampan? Gini, sebelum aku menjawab pertanyaan ini, sebenarnya udah ada ya di Salindia yang kalian lihat. Aku mau bilang bahwa sebenarnya cantik dan tampan itu konstruksi. Jadi cantik dan tampan itu nggak ada standar jelasnya kayak apa gitu. Kita pernah lah pasti dengar, terutama yang cewek-cewek ya. Kalau yang cowok aku nggak terlalu paham nih standar gantengnya cowok tuh kayak gimana. Tapi kalau standar cewek, karena aku cewek nih, cewek itu yang cantik adalah cewek yang tinggi, kulitnya putih, kurus, terus misalkan rambutnya bergelombang, bla 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 bla. Nah,
Tapi ketika misalkan sudah ada orang yang memenuhi standar-standar itu, memenuhi kriteria-kriteria itu, pasti ada aja loh yang ngejulitin, yang dibilang, itu kakinya kurang kecil misalnya, atau kakinya kurang jenjang, atau lengannya kok terlalu kecil ya, kok kayak orang kurang gizi, bla 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 gitu. Kalau ngomongin soal cantik dan ganteng itu nggak bakal ada selesainya, dan kalau debat pun itu nggak bakal ada ujungnya gitu. Jadi daripada berpikir untuk gimana caranya biar cantik atau biar ganteng, berpikirlah tentang lebih baik berpikir gimana caranya dengan bentuk badanku yang seperti ini, bentuk aku yang seperti ini, dan semua apa yang di badanku ini itu bisa aku kembangkan, bisa aku perbaiki untuk jadi lebih menarik gitu. Karena kalian pasti dengar istilah cantik ganteng itu relatif gitu. Buat beberapa orang, aku itu biasa aja anaknya, yang nggak cantik, yang nggak jelek gitu. Tapi ada juga yang bilang ya Naria itu jelek. Tapi ada juga kok yang bilang Naria itu cantik loh gitu. Nah, makanya daripada berusaha untuk memenuhi standar-standar cantik atau ganteng, fokus aja ke diri kalian dan tunjukkan versi terbaik dari diri kalian gitu. Jadi apakah look good itu berarti cantik atau ganteng? Menurutku ya ketika kalian bisa memperlihatkan versi terbaik dari diri kalian, ya kalian bisa jadi cantik, bisa jadi ganteng gitu. Nah, nanti di belakang bakal ada ya apa-apa aja sih yang menurutku itu termasuk ke dalam cara untuk kalian terlihat look good dan do good gitu. Terus di poin kedua nih, berpenampilan menarik. Berapa harga pakaian dan aksesoris yang kita pakai, melainkan apakah pakaian tersebut sesuai dengan kita dan konteks tempat kita berada. Kayak tadi aku jelasin di awal, kalian ke kampus tapi kucel, orang bakal nggak percaya kalau kalian itu mahasiswa situ, gitu loh. Makanya kalau ke kampus ya silakan berpakaianlah sesuai dengan peraturan yang ada di kampus. Perkara kalian nanti mau hangout, mau jalan-jalan, mau ngedate misalkan, silakan ya pakai baju yang senyaman kalian, ya sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, jangan sampai salah kostum nih. Soalnya pernah ada kejadian, ini tuh kejadian, aku lupa waktu aku kapan, tapi yang jelas ini kejadiannya agak nggak enak. Jadi ada salah satu temanku ini lagi berduka. Nah, orang kalau berduka itu kan identik bajunya warna gelap tuh, warna hitam atau mungkin sekalian yang putih gitu ya. Pokoknya warna-warna tone-nya deep gitu, warna-warna yang cenderung gelap. Nah, terus ada nih satu orang datang, dia pakai baju warnanya terang, kerudungnya terang, pakai perhiasan banyak banget, terus tasnya bling-bling. Aku sampai bingung, ini orang dari kondangan kali ya? Ternyata enggak. Salah satu pelayatnya ini ternyata emang dia dari rumah dandannya kayak begitu. Kan apa ya? Nggak sesuai konteks gitu loh, nggak sesuai dengan situasi di sana yang orang kalau berduka kan situasinya gloomy, sedih gitu ya. Harusnya kita juga bisa menyesuaikan kayak gitu. Nah, meskipun nih pakaian yang tadi kataku warnanya terang, bling-bling dan lain-lain itu harganya mahal dan kalian mau show off, kalau mau nunjukin kalau ini loh aku punya baju branded, tas branded gitu. Tapi kalau nggak sesuai konteks, orang bakal balik lagi, orang bakal julitin kalian lagi gitu. Jadi ya silakan berpakaian sesuai dengan konteks dan berpakaian senyaman kalian, tapi tetap harus mematuhi aturan. Kalau nggak boleh pakai rok di atas lutut misalnya, ya jangan pakai rok di atas lutut. Misalkan harus berjilbab tuh, berjilbab. Misalkan buat kayak aku nih yang nggak pakai jilbab ya pakailah kerudung yang cuma dilingkarin gini aja gitu ya. Tapi kalau syukur-syukur bisa pakai yang ya pakai jilbab aja gitu. Nah, lanjut. Bentar. Nah, tadi kita udah ngomongin soal look, soal penampilan, tentang gimana sih penampilan yang baik itu. Terus yang sekarang, pertanyaan kedua tentang do good-nya. Apakah do good itu pencitraan sama dengan pencitraan? Nah, gini,
Sejauh pengalamanku memang ya ada orang itu yang benar-benar dugut karena emang dia orangnya baik, emang dia hatinya pure, ya emang baik lah kasarnya gitu. Tapi ada juga orang yang dugut tapi dibuat-buat karena mereka butuh validasi dari orang lain kayak gitu. Nah, itu yang opsi kedua ini yang jangan sampai kalian lakukan gitu. Sebenarnya dugut itu apa aja sih? Nggak melulu kalian misalkan bikin bakti sosial, kalian pergi kemana, terus didokumentasiin, unggah di medsos kalian, bla bla bla. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu cuma buat pencitraan dalam artian dugut yang ujung-ujungnya meminta validasi dari orang lain, dari khalayak umum, nah itu menurutku jangan deh. Gitu. Karena daripada melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya minta validasi, mending kalian melakukan sesuatu yang kecil, tapi dampaknya besar, dan dari situ orang tuh nggak bakal susah-susah menilai bahwa, oh ternyata si A ini baik ya, oh ternyata si B ini helpful ya, suka bantu orang ya, kayak gitu. Contoh sederhananya gini, ketika kalian misalkan duduk di halte gitu ya, duduk di halte, terus di sebelah kalian ini ada ibu-ibu gitu ya, kalian sendirian nih, ibu-ibunya juga sendirian. Nah, terus si ibu ini ngajak ngobrol, padahal kalian lagi nggak pengen ngobrol nih, kalian lagi entah bad mood, entah gimana, pokoknya nggak mau ngobrol. Terus ibunya tanya, misalnya basa-basi, Mbak mau kemana? Terus kalian jawab, oh saya mau pulang Bu, rumah saya di daerah sini gitu. Nah kalian cuma pengen stop percakapannya sampai di situ. Terus ibunya kayak mancing, Mbak panas banget ya, bla 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 bla. Nah kalau kalian nyuekin ibu ini kan bakal sakit hati ya, kayak bakal, wah aku lo ngomong kok nggak direken ya, wah anak muda ini sekarang kayak gini ya, kok nggak ada attitude-nya ya, nggak ada etikanya ya, bla 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 bla. Akhirnya bukan hanya kalian yang jelek, tapi satu generasi kalian yang jelek. Malah tadi kan ibunya mengeneralisir, oh anak muda kok kayak gini sekarang, nggak kayak zaman dulu misalkan gitu. Nah, caranya misalkan kalian bilang aja, maaf Bu, saya lagi nggak pengen ngobrol kayak, atau misalkan kalian bisa, maaf Bu, saya lagi sakit, nggak enak badan, ya bohong-bohong dikit gitulah ya, daripada nih ibunya ngomong panjang lebar, tapi nggak kalian hiraukan, tambah ibunya sakit hati, ibunya nanti bakal ya gimana-gimana juga kan perasaannya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian istilahnya jangan sampai kalian melukai orang lain, jangan sampai kalian nyakitin orang lain gitu. Atau contoh yang lainnya misalkan kalian lewat nih di satu jalan, terus di situ ada ibu-ibu penjual yang itu duduknya di bawah, duduk di trotoar gitu loh. Nah, misal nih ibunya nawarin gitu, Mbak mau beli ini gitu, terus kalian nggak minat beli ya, jangan langsung ditinggal, nggak direken gitu ibunya. Nah silakan bilang aja, maaf Bu, saya nggak butuh ini gitu, misalnya, terus baru kalian pergi dibilang, maaf ya Bu, mari permisi gitu misalkan. Nah itu sebenarnya dugut yang kayak gitu itu yang apa ya, membuat kita tuh jauh lebih apa, menurutku bisa menilai, bisa orang lain itu nggak bakal mikir panjang gitu, ini anak baik nggak ya, dilihat dari hal-hal kecil seperti itu aja sebenarnya udah kelihatan nih anak baik atau enggak, kayak gitu. Nah itu masuk ke penjelasan poin kedua ya, setiap orang memang sudah seharusnya melakukan kebaikan sekecil apapun, baik untuk dirinya sendiri apalagi buat orang lain gitu. Nah lanjut. Nah tadi aku bilang, aku bakal kasih contoh, dan ini adalah contohnya. Apa saja contoh dari look good dan do good? Nah, look good di sini, tadi udah disebutin pakai baju yang nyaman, sesuai dengan konteks, dan nggak cuma baju aja, tapi kalian harus memperhatikan penampilan dari atas sampai bawah. Dari rambut nih, sampai ke kaki, sampai ke sepatu kalian, gitu. Nah, misal nih, kalian lagi ada jadi duta nih, misalnya kayak aku nih, tugas sebagai duta bahasa. Sebenarnya nggak ada peraturan rambutnya harus dicepol, harus dikeriting, harus diapain, pokoknya senyamannya. Nah, tapi kalau aku, karena rambutku ini tebel dan susah diatur, jadi kalau digerai,
terus kena angin, kena blowernya AC atau apapun itu kayak bakal terbang terus acak-acakan. Nah, daripada nanti merusak penampilan, mending aku cepol rambutnya. Gitu. Kalau dicepol dikuncir gitu loh. Nah, itu keputusan. Dicepol, di hairspray, selesai. Rapi kan. Nah, kayak gitu. Jadi yang tahu kalian tuh harus berpenampilan seperti apa, itu ya diri kalian sendiri dan acara apa yang kalian hadiri. Kayak gitu. Jadi rambutnya silakan ditata rapi, aksesorisnya disesuaikan, pakai make up yang ya sewajarnya. Terus satu hal yang nggak boleh kelupaan juga adalah senyum. Nah, senyum ini juga sebenarnya senyum itu bagian dari do good ya, senyum. Tapi itu juga berpengaruh ke look. Kayak yang aku tadi jelasin. Kalau kalian presentasi ini nggak ada senyumnya, nggak ada semangat-semangatnya, kalian lemas, mencucu, gitu. Orang bakal bosan lihat kalian, orang bakal kesel lihat kalian. Ayo dong, cepat selesai, cepat pulang dong, Mbak, cepat kelarin presentasinya. Kayak gitu. Tapi kalau kita senyum, nggak cuma senyum bibir aja ya. Ini katakanlah aku senyum bibir, tapi mataku kayak nggak senyum. Matanya tuh bukan mata smiling eye, namanya itu smiling eye. Nah, itu juga orang bakal ya nggak tertarik gitu loh ngelihat kita, nggak bakal lihat kita ya, bakal lihat ke entah sesuatu yang lain apapun itu gitu. Jadi ketika senyum itu nggak cuman bibirnya aja yang senyum, apalagi sekarang pakai masker, di mana-mana pakai masker, event presentasi pun pakai masker, jadi bibirnya ketutup. Nah, satu-satunya cara untuk tahu kita itu lagi senyum atau enggak, nah itu dilihat matanya. Bedain kalau mataku kayak gini. Bedain mataku kayak gini, ini mata yang datar aja, sama mata yang kayak gini. Nih, kalau aku senyum di dalam, otomatis mataku tuh ikut senyum juga, halo gitu, misal halo, selamat malam, bla bla bla. Nah, orang kan sekarang ngelihatnya segini tuh. Nah, bandingin sama orang ngelihatnya begini. Selamat malam, selamat malam, gimana kabarnya? Orang bakal lapo Mbak Iki gitu, kok judes banget gitu kan. Orang bakal berpikiran kayak gitu. Jadi jangan lupa senyum intinya. Nah, lanjut ke do good. Nah, kalau kalian sering dengar ada namanya 3 kata ajaib, sekarang aku tambahin 1. Jadi 4 kata ajaib. Ada maaf, tolong, terima kasih, sama permisi. Kalau di tempat ya nggak di Jawa aja ya, di semua tempat lah aku yakin ketika misalnya kalian lagi lewat di satu lorong terus ada dosen kalian misalkan atau orang yang lebih tua siapapun itu duduk dan posisinya itu lebih rendah, kursinya tuh pendek gitu ya, daripada kalian ketika jalan kalian pasti bungkuk terus bilang permisi Pak, permisi Bu. Permisi Pak, permisi Bu, atau kalau di Jawa ya bilangnya nun sewu Pak, Ibu, gitu kan, nun sewu gitu. Nah, itu juga padahal sederhana ya, kayak cuma bilang maaf, tolong, terima kasih, atau permisi. Tapi dari situ kita bisa ngelihat orang atau orang lain tuh bakal ngelihat kita, oh anak ini punya tata krama ya, anak ini etikanya bagus, anak ini punya sopan santun. Kayak gitu. Jangan asal lu lewat nyelonong tiba-tiba, apalagi kalau naik motor di gang ada orang duduk, kalian main gas aja, wah itu pasti bakal jadi omongan satu circle rumah gitu. Sopo sih itu, siapa sih itu tadi yang lewat kok kayak gitu gayanya, misalkan gitu. Nah, jangan sampai kalian dijadiin bahan-bahan julitan kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kalian mengikuti kegiatan dengan semangat. Nah, dengan semangat ini bukan berarti kalian terus ngambis-ngambisnya sampai ketika misalkan sesi tanya jawab, teman yang lain nggak dikasih slot, nggak dikasih kesempatan untuk tanya, nggak dikasih kesempatan untuk apapun yang istilahnya menonjolkan dirinya gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi semangat itu perlu, tapi juga perlu dikendalikan. Kita juga perlu memberi kesempatan untuk orang lain buat ngomong, buat mengemukakan pendapat, buat tanya, buat misalkan foto pun itu, misal kalian foto sesi pertama di depan,
depan, tengah lagi. Waduh, itu udah kelihatan jelas tuh. Nah, nanti sesi kedua agak mundur, misalkan di saf kedua, di baris kedua, atau mungkin tetap di depan karena kalian pendek, misalnya kayak aku nih, tapi di ujung-ujung atau agak geser kemana gitu. Jadi tetap kasih kesempatan ke yang lain, kayak gitu. Semangatnya juga harus diatur, emosinya, egonya juga harus diatur. Terus yang ketiga ramah, yang keempat sama kayak tadi senyum. Nah, sekarang udah masuk sesi tanya jawab. Ini halo moderator, moderatornya mana ya? Iya, halo Kak. Halo. Nah, ini buat sesi tanya jawab, aku tutup dulu atau sekalian di dalam ini? Boleh langsung sekalian aja Kak. Oke. Ini waktuku sampai jam 8.45 ya? Iya Kak, betul. Oke. Nah, nggak kerasa ya, aku ngomong panjang banget sampai jam 8.27 di sini. 18 menit mungkin aku buka 3 pertanyaan dulu deh. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan bisa langsung nyalakan pelantangnya atau lewat chat, lewat kolom percakapan juga bisa. Silakan. Oke, udah ada 2 orang. Ada Muhammad Ardi Firdaus sama ini Hiro ya bacanya. Sama Nurul Safira. Ini kembarannya Kak Nurul batch 1 ini kayaknya, anak Banten ini. Oke, 3 pertanyaan dulu. Aku kasih kesempatan buat Muhammad Ardi dulu. Silakan. Ya, terima kasih Kak sebelumnya. Selamat malam semuanya. Begini Kak, langsung saja bertanya. Menurut Kakak sendiri tantangan apa sih gitu yang paling berat saat kita mengikuti ajang duta-duta gitu? Karena kan jujur ya untuk jadi DRD sendiri ya untuk ikut ajang duta-duta yang lain tuh sangat sulit, itu susah banget gitu. Nah, apa sih yang menjadi hal tersulit tersebut gitu? Sampai-sampai kayak banyak orang yang dia udah dapat beberapa kali tapi miss lagi gitu. Itu Kak, itu aja. Ya, ini pertanyaan bagus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kenapa sih ada orang yang misal nih ikut duta bahasa, tahun ini daftar nggak masuk finalis, tahun depannya lagi daftar nggak masuk lagi, tahun depannya lagi nggak daftar, nggak masuk lagi. Nah, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Iki sebenarnya apa? Oh, ini sebenarnya kenapa? Bisa jadi kemungkinan pertama karena kita sebagai pendaftar itu nggak tahu si ajang duta itu. Jadi ketika sesi wawancara kita nggak tahu, kita itu apa ya, nggak tahu konteks aja gitu loh. Misal nih ikut duta bahasa, daftar duta bahasa, ditanya soal duta bahasa itu apa sih, duta bahasa itu ngapain, terus tahu nggak siapa Trigatra Bangun Bahasa. Nah, kalau 3 pertanyaan kunci itu aja kita nggak bisa jawab, ya udah kelar. Wassalamualaikum, selesai perjalanan. Gitu. Jadi ketika kita mau ikut ajang duta, pastikan ajang itu linier atau sesuai dengan apa yang kita minati gitu. Kayak misal aku nih, aku anak sastra Inggris, anak bahasa, belajarnya bahasa dan emang sukanya bahasa. Dan ketika aku misal nih ikut putra-putri pendidikan, nah itu kan masih agak nyambung gitu, karena bahasa itu kan bisa menjadi salah satu media pendidikan. Satu materi pendidikan. Nah, tapi ketika misalnya aku daftar duta wisata, yang itu sangat jauh dari aku, maksudnya aku nggak punya pengalaman di bidang pariwisata, aku juga nggak terlalu suka traveling dan lain-lain misalnya. Jadi ketika aku daftar duta wisata, aku ditanya tentang apapun yang berhubungan dengan pariwisata, baik secara nasional, lokal maupun regional, aku nggak bakal bisa jawab. Gitu. Jadi mati kutunya di situ. Itu alasan atau kemungkinan pertama. Nah, terus kemungkinan kedua adalah ya karena memang yang kalian lontarkan ketika sesi wawancara, yang kalian presentasikan, yang kalian tunjukkan di sosial media itu tidak
sesuai dengan diharapkan gitu. Nah, kalau masalah selera juri itu pasti subjektif lah, gitu. Pasti apa ya? Maksudnya tidak ada standar khusus, standar tertentu. Oh, kalau duta bahasa itu yang dicari ini. Kalau misalkan mau ini, sebenarnya sejauh yang aku amatin ya, nih correct me if I'm wrong ya someday kalau misalkan ada orang yang nonton, menurutku nggak ada standar yang tertulis yang exact pasti gitu. Jadi pinter-pinternya kalian aja sebagai pendaftar ajang duta tertentu tuh menyesuaikan dengan apa yang dimau sama juri. Tapi yang terlepas dari itu tadi pelajarin yang pertama dulu. Kalian mau ikut ajang duta apa? Kalian paham atau enggak ini ajangnya tentang apa dan paham enggak nanti ujungnya mau kemana? Kayak gitu. Gimana? Udah jelas? Siap Kak, sudah. Sama-sama. Yuk. Kedua ya, ada Kalbar dari Kalimantan Barat, Hiro. Ini namanya beneran Hiro atau Hero atau gimana nih bacanya? Iya benar, Hero Kak. Oh Hero, bukan Hiro. Iya. Oh oke, Hero. Ya silakan. Sebelumnya suaranya sudah jelas ya Kak? Ya jelas. Oke, makasih Kak Nadia kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hero Yohanes, biasa dipanggil Hero, Duta Inspirasi Batch 3 Kalimantan Barat. Nah, mungkin pertanyaannya simpel sih Kak, terkait insecure kalau kita ikut duta. Apalagi kalau statusnya udah finalis. Dan kita tahu kan kalau ikut duta atau pageant itu pasti ada yang namanya saingan, terus ada yang namanya terbaik, atau ada penampilan yang upgrade dari masing-masing peserta tuh bagus-bagus, apalagi kalau udah mau masuk final segala macam itu kan kayak aduh kita kurang aja kayak mikir-mikir ini teman-teman kok pada makin keren, makin bagus penampilannya. Terus satu lagi nih insecure kalau mungkin contohnya dari saya sendiri ya kayak yang ngerasain kadang finalis lain tuh kayak kok pada tinggi-tinggi, kok pada badannya bagus-bagus, apalagi pageant ternama gitu ya. Itu sih Kak cara untuk meningkat gimana ya? Cara untuk insecure kita itu ketika kita lagi ikut pageant atau duta gitu Kak. Apalagi dia status finalis. Itu sih Kak, terima kasih. Nah, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang nggak kalah bagus dan sangat relate dengan aku tentang perasaan insecure, perasaan nggak percaya diri ketika ngelihat finalis yang lain tuh udah menter-menter, udah bagus-bagus gitu ya. Ini kejadian juga waktu kemarin aku ikut Dubas. Barusan ini, 2021. Kan kalau Dubas itu seleksinya dari provinsi dulu. Jadi aku seleksi se-Jawa Timur, dari sekian ratus peserta diambil 10 pasang finalis, terus baru nanti yang pemenang satu diberangkatkan ke nasional. Nah, sebenarnya aku itu nggak berekspektasi setinggi ini, maksudnya nggak sampai bayangin aku tuh bakal jadi pemenang satu gitu, karena aku tahu aku juga insecure gitu ngelihat lawan-lawanku yang, wih anak ini kok bagus ya, anak ini bakatnya bagus nih, oh anak ini kok pintar nyanyi, anak ini kok kridanya bagus, bla 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 gitu. Nah, satu hal yang aku lakukan ketika aku sadar aku setidak percaya diri itu adalah aku nggak bakal ngelihat mereka lagi. Maksudnya apa ya? Oke lah, kita nggak bakal kan nggak ngelihat teman-teman melihat progresnya, ngelihat medsosnya, ngelihat mereka di real life gitu. Nggak mungkin kan nggak ngelihat. Tapi maksudku dengan tidak lagi melihat mereka adalah ya udah biarin mereka ya mereka, aku ya aku gitu. Yakinlah bahwa ketika kamu ya terutama udah sampai ke tahap finalis, berarti kamu tuh kan udah ngalahin sekian banyak peserta dari tahap awal, semifinal sampai akhirnya ke final. Nah, kamu sampai di final, maksudnya sudah jadi finalis, itu berarti panitia atau juri melihat bahwa kamu tuh punya value gitu. Dan setiap teman-temanmu yang ada di sana juga punya value. Jadi jangan mencoba membandingkan apakah value-ku lebih baik daripada value dia. Tapi ya udah, just focus on yourself. Fokus sama value yang ada di dalam diri kamu. Fokus sama kelebihan yang ada di diri kamu. Kembangkan kelebihannya, terus minimalisir kekurangannya.
misal nih, kamu nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya, ya silakan belajarlah semaksimal mungkin untuk gimana caranya nanti ketika dapat sesi tanya jawab menggunakan bahasa Inggris tuh setidaknya kamu bisa jawab meskipun nggak yang secas-cis-cus Putri Indonesia si Frederica itu misalkan nggak secas-cis, nggak apa-apa. Yang penting kamu ada usahanya dulu dan jangan pernah nyoba bandingin kamu sama diri kamu sendiri sama orang lain gitu. Selain nggak akan ada selesainya, itu bakal ya cuma nambah-nambahin pikiran aja dan itu nggak ada manfaatnya. Lurus saja lihat ke depan. Bayangin kalau kamu tuh juga bisa achieve apa yang mereka pengen achieve dengan apa yang kamu punya gitu. Itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran bahwa oke, aku di sini lomba, aku di sini menang, aku di sini pengen menang, aku nggak peduli mau kamu pinter ini, pinter ini. Yang penting aku lomba, aku fokus sama diriku dan aku pengen menang. Tapi meskipun udah punya mindset kayak gitu, ketika worst case skenario terburuk terjadi, kamu nggak masuk 5 besar katakanlah atau nggak dapat gelar atribut, nggak menang katakanlah. Nah, jangan berpikir bahwa oh berarti aku jelek ya, oh berarti aku tadi interviewnya jelek, oh iya sih aku tadi nggak ngomong ini makanya aku kalah bla 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 bla, udah kelar selesai, kamu nggak masuk, kamu nggak menang, jangan dibahas dulu gitu, bahaslah nanti ketika kamu udah selesai menerima kenyataan bahwa kamu nggak menang. Apa dibahasnya? Untuk evaluasi ketika misalkan kamu ke depannya mau ikut ajang duta-dutaan yang sama atau ajang duta-dutaan yang lain. Kayak gitu. Jadi udah nggak usah banding-bandingin dirimu dan dirinya. Just focus on yourself. Kayak gitu. Gimana? Udah, Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Pertanyaan terakhir nih kayaknya terakhir ya. Atau bisa mungkin nambah. Oh enggak, kayaknya terakhir. Sekarang udah 18. Silakan. Safera atau Safira? Baik, Kak. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara Safera terdengar jelas? Terdengar jelas, tapi sebentar ya. Aku mau charge HP dulu sebentar. Iya, Kak. Oke. Wah, teman-teman semua gimana nih perasaannya dengar materi dari Kak Naria yang keren-keren banget. Ya, Kak Mail? Halo. Ya. Oke. Oh, Kak Naria udah balik. Oke, silakan, Iya. Kak. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Kak Naria, Oke. atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Safera, biasa dipanggil Safera, saya dari Duta Inspirasi Banten. Bahwasanya tadi telah disinggung ya Kak ya, di pembahasan Kak Naria, bahwasanya bahwa nilai kita itu tidak tergantung dari validasi eksternal. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah bahwasanya kita kan istilahnya tidak memungkiri dalam melakukan suatu hal itu selalu memikirkan respon dari luar ya Kak ya, apakah ini baik atau tidak, seperti itu. Mungkin dari Kak Naria sendiri ada tips and trick-nya untuk kita semua untuk meminimalisir ketergantungan dari validasi eksternal. Mungkin itu saja Kak, pertanyaan dari Safera. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Ini pertanyaannya udah pertanyaan pageant ini, kayak berasa ada di posisi 5 besar atau 3 besar ini aku. Pertanyaannya bagus tentang gimana cara kita meminimalisir untuk melakukan sesuatu itu nggak bergantung dari validasi orang lain gitu ya. Ya melakukan sesuatu tuh benar-benar ya kita pengen ngelakuin gitu karena kita yakin bahwa sesuatu yang kita lakukan itu benar dan itu bisa bermanfaat. Nah, kalau aku berdasarkan apa yang udah aku alami dan apa yang pernah aku lalui, ada di mindset sih sebenarnya, ada di pola pikir bahwa ketika aku melakukan sesuatu yang baik, suatu hari aku akan dapat feedback yang baik. Ketika aku melakukan sesuatu yang sebaliknya, yang jelek, maka feedback-nya juga bakal jelek suatu hari nanti. Nah, ketika aku berpikir kayak gitu, oh iya ya, berarti aku harus baik ke diriku sendiri,
atau ke orang lain. Nah, dari situ aku udah apa ya, secara otomatis gitu mengatur diriku, mengatur behaviorku, mengatur perilakuku untuk gimana caranya biar ketika aku ngomong, ketika aku melakukan sesuatu, ketika aku misalkan apa ya, ketika aku ngomong atau melakukan sesuatu itu tidak melukai orang lain, tidak menyakiti orang lain, nggak menyinggung orang lain gitu. Dan aku juga berprinsip bahwa ya tadi, setiap hal kecil apapun yang aku lakukan, katakanlah permisi kalau ada orang yang lebih tua duduk lebih rendah posisinya dari kita, terus misalkan ngomong apa, tolong dong ambilin ini, maaf ya aku ganggu, itu sebenarnya bisa dibiasakan gitu loh. Dan kita nggak bakal mikir terusan kayak orang bakal menilai aku seperti apa ya. Ya udah, lakukanlah apa yang menurut ini kok agak religius jawabannya, tapi memang kayak gitu sih menurutku. Lakukanlah apa yang menurut kalian dan ajaran agama kalian itu benar gitu. Misal nih kalau Islam nih, aku Islam ya. Aku kalau di Islam kan misalkan apa ya? Contoh yang ini aku bingung cari contoh sekarang. Ya udah dipakai contoh yang tadi aja, bilang permisi. Terus kalau misalnya ada orang yang minta bantuan ya kita bantu semampunya. Kalau misalkan ada orang minta sedekah tuh di jalan-jalan biasanya, kalau misal kita nggak punya uang yang kita sisihin, uang receh atau apapun, ya udah kita bilang maaf ya Pak, nggak ngasih gitu. Tapi kalau misalkan kita ngasih, ya udah ini ya Pak. Nah, gitu. Jadi lakukanlah kebaikan-kebaikan itu tanpa banyak mikir gitu. Tanpa banyak mikir, selama kalian merasa bahwa kebaikan itu benar, kebaikan itu bisa memberi manfaat buat orang lain dan itu sesuai dengan ajaran agama kalian, ya udah lakuin. Nggak usah bertanya-tanya kayak orang nanti nilai aku pencitraan bla 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 gitu. Karena gini, orang juga bisa melihat ya, orang baik mana yang baiknya itu untuk mendapatkan validasi buat pansos, buat biar mereka dinilai baik. Tapi ada juga tapi mereka juga bisa menilai bahwa ada orang yang baik emang karena orangnya ya emang pure baik, emang karakternya begitu, emang kebiasaannya begitu gitu. Jadi berbuat baik itu bisa dilatih dari kebiasaan juga kayak gitu. Gimana, Nurul? Oke Kak, makasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Benar, tadi udah. Oh ya udah 3. Tadi udah ada 3 penanya. Kayaknya ini udah mepet jam 8.45, jadi aku balikin ke sebentar. Aku kembalikan ke moderator. Oke. Aku dapat chat dari panitia, katanya Kak selesainya jam 9 nggak apa-apa. Baik, berarti kita masih punya kurang lebih 15 menit. Nah, silakan buat teman-teman aku buka 2 pertanyaan lagi deh. 2 pertanyaan lagi, silakan kalau mau tanya. Ada 3. Yang udah tanya bisa di lower hand ya, Besti, supaya tidak bingung saya. Oke, ada 2 orang sejauh ini. Ada Mike, ini bacanya gimana ya? Michael atau Mikael, Liwu sama Jamal dari Jawa Timur. Aku ke yang NTT dulu deh. Hai. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini bentar, aku mau tanya, namamu itu di-pronounce apa ya? Panggilnya gimana sih? Michael atau Mikael atau gimana? Karena aku nggak pernah menemukan nama dengan Kalau ejaan. keluarga sih manggilnya nama tengah ya, karena nama lengkap aku kan Michael Tino Liwo. Kalau keluarga manggilnya Tino, kalau teman-teman kampus manggilnya Michael atau Kael. Jadi ambilnya Kael. di belakang. Iya, Kak. Oke, Kael, silakan. Oke, pertanyaan aku nih Kak, sesuai dengan pengalaman aku pernah mengikuti beberapa ajang duta, misalkan salah satunya adalah duta pariwisata.
Nah, di sini ya Kak, waktu aku pengen daftar, waktu aku mendaftar, kan dalam duta pariwisata itu kan punya kriteria nih Kak. Ada misalkan tinggi cowok minimal 170, tinggi cewek minimal 169, berat badan harus seimbang sama tinggi badan. Nah, di sini ya, Kak, yang aku, ingin tanyakan, ada beberapa teman aku nih kan udah mau daftar nih kan, duta pariwisata ini, karena adanya standar yang diberikan, mereka ini kayak menjadi kurang pede untuk mendaftar, mereka kayak kurang yakin bahwa mereka akan lolos gitu kan. Kayak misalkan mereka ada tes, beberapa tes, misalkan tes wawasan tentang pariwisata, terus nanti ada wawancara bahasa Inggris, bla 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 bla. Karena adanya persyaratan-persyaratan tersebut yang membuat mereka kayak, "Ah, kayaknya yakin nggak lulus nih, kayaknya nggak bisa nih." Terus, gimana sih Kak, menurut menurut Kakak nih cara merubah mindset-nya mereka, supaya mereka itu lebih percaya diri bahwa, sebenarnya, yang standar itu tuh kayak tidak menjadi apa ya, tidak menjadi hambatan untuk mereka untuk terus maju gitu kan, Kak. Terus pertanyaan kedua aku nih, Kak, tentang standar kecantikan dan kegantengan ini ya, Kak. Banyak sekali pengalaman yang aku lihat ya, bahwa ada orang yang maaf ya kalau aku ngomong, ada orang yang mencari pasangan itu dia udah netepin standar, it's okay. Itu urusan kamu ya mau netepin standar, tapi kalau menurut aku tentang standar kecantikan dan ketampanan itu tuh kayaknya, apa ya, nggak perlulah. Karena menurut aku ya standar kecantikan seorang wanita menurut aku adalah ketika dia berbuat baik, ketika dia punya hati yang tulus untuk melakukan hal yang baik, itulah, menurut aku standar kecantikan seorang wanita yang sangat-sangat bagus lah menurut aku. Karena kalau untuk lihat dari face, aku nggak netapin standar untuk seorang wanita. Aku nggak pernah netapin. Gimana nih Kak, pertanyaannya sama lagi nih, gimana nih cara merubah, eee, mindset orang-orang yang menetapkan standar-standar kayak gitu? Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang tipikal-tipikal pertanyaan yang aku suka karena juga tidak kalah relate dengan kehidupanku. Tapi aku mau jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, tentang gimana caranya meningkatkan kepercayaan diri ketika kita tahu ada persyaratan tertentu yang ya itu persyaratan gitu. Jadi mau tidak mau memang harus dipenuhi gitu. Nah, sekarang lihat konteksnya dulu. Misal duta wisata, itu minimal tingginya 170 buat cowok, 165 buat cewek. Kalau temenmu yang mau daftar itu tingginya, ini cowok nih ya, in case cowok yang daftar. Kalau temenmu cowok ini tingginya cuma 160, ya jangan daftar. Menurutku loh ya, lebih baik jangan daftar daripada buang-buang waktu, buang-buang biaya, tenaga, usaha, dan lain-lain. Karena apa? Karena memang ada ajang-ajang pageant tertentu yang mereka sudah mematok standar yang seperti itu. Katakanlah Putri Indonesia. Putri Indonesia itu tinggi minimalnya 170 kan, gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi Putri Indonesia yang dikirim ke Miss Universe, ya paling enggak tingginya 170. Kalau tingginya 155 kayak aku, ya udah jangan ngarep banyak-banyak gitu. Jadi sebelum masuk ke jawaban gimana cara mengubah kesadaran mereka bahwa sebenarnya mereka tuh punya capability, punya kemampuan untuk bisa ikut ajang itu, dilihat dulu nih sebenarnya temenmu tuh udah memenuhi persyaratan atau enggak. Kalau kasusnya nggak memenuhi persyaratan, ya silahkan cari ajang yang lain. Toh sekarang ajang duta-dutaan itu, bahkan yang duta pariwisata sekalipun, tapi bukan yang yang di bawah dinas pariwisata gitu ya. Duta pariwisata yang swasta itu juga ada kok yang nggak menetapkan standar tinggi tertentu, terus berat badan harus sekian, bla bla bla, itu ada kok gitu loh. Pinter-pinternya kalian aja mengeksplor media sosial gitu. Dan juga ada duta-duta yang lain kayak duta bahasa, itu mereka nggak ada kriteria tinggi badan. Buktinya aku ya 155 ini, aku tuh tingginya cuma 155 loh, aku pendek gitu. Tapi aku bisa menang dan sampai ke nasional gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ikut ajang duta, pastikan kayak tadi tuh, kalian harus pelajari dulu ajang dutanya ini seperti apa, arahnya kemana, dan tentunya persyaratannya. Kalian tuh memenuhi persyaratan awal atau enggak.
Kalau udah nggak memenuhi ya udah cari yang lain. Nah, tapi kalau misalnya temenmu ini adalah anak-anak yang tingginya 175, 180 katakanlah, tapi mereka nggak percaya diri. Nah, itu beda lagi jawabannya. Nah, gimana caranya biar mereka nggak insecure? Ya, satu, mereka harus memulai dari diri sendiri dulu. Mereka udah punya keinginan, udah memenuhi syarat. Tinggal mereka kurang pede aja. Ya, menurutku mereka bisa sih minta support, kayak minta dukungan ke kamu, ayo dong, misalnya nih temanmu bilang, ayo dong semangatin aku ini mau ikut ajang ini tapi aku takut, atau kamu secara intuitif lah, maksudnya tanpa dia minta, kamu udah bilang, ayo bro, bisa kamu itu, ayo, kamu udah tinggi, pokoknya udah memenuhi syarat, kamu tuh tinggal belajar ini, ayo wis cari mentor, cari tempat belajar ini itu bla 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 kayak gitu. Jadi bisa jadi kamu bisa juga jadi teman yang suportif buat dia gitu. Tapi balik lagi ke anaknya, ke temenmu ini tadi. Kalau temenmu cuma pengen tapi tidak tergugah, nggak yang pengen-pengen banget, cuma pengen icip-icip gitu istilahnya, cuma pengen colek-colek, mending nggak usah ikut gitu. Ini dalam konteks lomba apapun gitu. Kalau cuma pengen icip-icip, nggak yang pengen bener-bener terjun belajar, mending nggak usah. Apalagi kalau ikut suatu ajang, tapi cuma pengen ikut cuma pengen kamu itu juga bisa melakukan apa yang orang lain lakukan gitu. Cuma ikut-ikutan kayak gitu. Misal aku bahasa, aku pengen membuktikan bahwa aku juga bisa loh kayak Mbak Naria, aku juga bisa menang dan aku tuh jauh lebih pintar dan jauh lebih layak daripada Mbak Naria. Nah, ini kan udah ada niat jeleknya tuh di situ. Nah, mending enggak deh gitu. Karena ketika kita ikut kompetisi dalam konteks apapun, sebelum kita daftar, setelah kita pelajari semuanya, niatnya harus dimantepin dulu. Niatnya itu ya niat buat belajar dan harus ikhlas menerima semua keputusan yang ada ke depannya nanti. Mau kamu cuma sampai semifinal, mau kamu cuma masuk 5 besar, mau menang, itu urusan belakang, tapi yang penting udah harus siap mental juga sama semua keputusan juri. Itu jawabanku ya tentang gimana caranya mengubah mindset. Jadi bisa minta bantuan teman, bisa kamu cari-cari referensi sendiri lah. Ditingkatkan sendiri kepercayaan dirinya. Nah, terus jawaban yang kedua tentang standar kecantikan yang kalau standar itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Nah, tapi gini, kita nggak bisa memungkiri bahwa tidak semua orang itu punya pemikiran yang sama kayak kita ini yang menganggap bahwa ya standar itu nggak penting. Ada loh orang-orang yang masih berprinsip bahwa standar itu penting dan tugas untuk mengubah orang yang punya prinsip itu menjadi ikut ke golongan kita. Tapi ya udah, ketika kamu tahu misalnya ada seseorang yang temenmu nih cowok ya, sesama cowok, mereka nyari cewek itu harus yang dengan kriteria tertentu, sedangkan kamu enggak. Itu menurutku bukan tugasmu untuk mengedukasi mereka sampai mereka tobat gitu loh, karena balik lagi orang itu punya prinsip hidupnya sendiri-sendiri gitu. Kalau dalam konteks ini ya, itu jadi yang bisa kita lakukan ya cuma toleransi dan mengingatkan mereka kalau misalkan mereka ada sesuatu yang nggak benar gitu. Tapi selama itu tidak bertentangan dengan apa yang mereka anggap benar ya udah kayak gitu. Pokoknya tugas kita hanya sekedar mengingatkan. Itu siapa namanya? Kyle. Gimana? Makasih Kak, udah Yoi. terjawab. Oke, yoi, sama-sama. Ini pertanyaan terakhir ya kayaknya dari Jamal. Halo Jamal, di manakah dirimu? Halo, Silakan. oke Kak. Suaraku terdengar jelas Kak ya? Iya, jelas. Oke, terima kasih Kak. Yang aku tanyakan mungkin hampir mirip ya dengan Kak Mikael.
kan introspeksi diri itu kan baik ya kayak apalagi untuk menghindari kesalahan yang sama di kemudian hari. Terus juga ada overthinker nih Kak yang membawa dampak negatif yang apa ya berkebalikan lah dengan introspeksi diri kita. Nah, terkait pendaftaran nih Kak, kan aku juga dulu itu sempat mau daftar Duta Bahasa Jatim, tapi nggak jadi karena ada alasan tertentu. Nah, kemudian di ajang lain Kak, itu aku sempat ikutan, tapi kayak di situ tuh aku kayak oh, udahlah kalau misalnya nggak lolos aku ikhlas gitu. Tapi di hati kecil aku itu kayak ngerasa aku nggak ikhlas kalau aku nggak lolos gitu Kak. Tapi kayak di face itu kayak nggak ngeliatin banget gitu loh kalau misalnya itu kita nggak mengikhlaskan itu gitu. Jadi kayak menurut orang lain tuh kayak kita, oh dia fine-fine aja, dia berusaha untuk introspeksi diri atas kesalahannya apa kira-kira gitu. Tapi di hati aku itu kayak, aku ini overthinker gitu, kayak sakit banget gitu kak ya. Nah, terus itu gimana gitu kak caranya untuk mengatasi itu kak? Karena kan aku juga sempat memikirkan juga nih apa yang kak Nadia tadi ucapin, ada kaitannya sama habitual gitu kan kak ya. Kalau misalnya kita mau daftar duta bahasa gitu kan ya, kan aku kan dari politeknik perkapalan nih kak, yang notabene-nya perkapalan kan nggak ada hubungannya nih dengan bahasa. Nah, kan tentu aja kayak apa ya, kayak membuat poinku itu kurang lah dengan anak yang dari ilmu bahasa atau budaya gitu kan. Nah, mungkin itu sih Kak, gimana cara ngatasinya biar aku nggak terlalu itu juga. Berarti poin pertanyaannya adalah gimana biar kamu ketika ikut ajang duta tuh nggak kebanyakan mikir, nih aku ntar menang atau kalah, gitu tah maksudnya? Iya, benar Kak. Oke, oke. Gini, ini aku dapat ilmu dan dapat nasihat dari temanku ketika aku mau ikut Dubas kemarin. Jadi emang susah ya, nggak mikir sama sekali itu nggak bisa. Pastilah aku walaupun merasa bisa sampai finalis, tapi di semifinal itu aku merasa ada sesuatu yang aduh sayang banget aku tadi tuh nggak ngomong ini, aku tadi nggak jawab ini, nggak mungkin. Kita tuh nggak bisa lepas dari hal-hal seperti itu, dan itu manusiawi. Nah, tapi temanku tuh bilang, ya sebelum aku berangkat seleksi Dubas tuh dia bilang gini, udah apapun yang terjadi kamu harus ikhlas, nggak boleh gerundel, nggak boleh komplain, nggak boleh pokoknya jangan sampai kamu itu kayak emosi yang berlebihan, gitu, nangis yang berlebihan. Halo Kak Naria. Sepertinya Kak Naria sedang dalam gangguan jaringan. Oke, semari kita menunggu. Mungkin tadi mungkin tadi Kak Mail pengen nyampain sesuatu, boleh banget ya. Sembari nunggu Kak Narianya. Oke, silakan Kak. Baik, terima kasih Lacem, moderator. Teman, pemaparan yang sangat bagus dari Kak Naria. Sampai sekarang sebenarnya masih ada pertanyaan untuk Kak Naria. Cuma mau disampaikan, tapi belum ada kesempatan. Oke, Kak Mail. Makasih. Bentar. Halo Kak. Tes.
Halo teman-teman, maaf tadi internetku terputus, entah karena apa, entah karena sinyalnya hilang atau apa. Biasanya gitu juga sih, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Aku lanjutin ya jawaban yang tadi. Jadi kuncinya adalah ikhlas itu yang benar-benar ya udah ketika kamu ada di satu tahapan seleksi, kamu yakin bahwa kamu pasti bisa melakukan yang terbaik dan di prakteknya pun kamu juga melakukan yang terbaik, dan ketika kamu sudah selesai menjalani proses seleksi, kamu juga harus yakin bahwa kamu itu sudah melakukan yang terbaik gitu. Jadi dan udah jangan dipikir-pikir lagi, jangan kayak aku tadi dipikir, aduh tadi itu aku harusnya ngomong ini, aku tadi harusnya bla 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 bla, nggak bakal kelar gitu. Kalau masuk finalis, syukur. Kalau misalnya nggak masuk finalis, yang ada malah tambah nyesel, blaming, marah-marah ke diri sendiri, dan itu ya bakal nyakitin diri kita sendiri juga pada akhirnya gitu. Jadi biar nggak insecure, biar nggak terlalu menyalahkan diri berlebihan, kuncinya ya ikhlas dan let it all go gitu. Let God do the rest. Yang penting kamu udah berusaha melakukan yang terbaik, membaca persyaratan lomba dengan baik, menyediakan administrasinya dengan baik, dan semuanya itu udah ya mentok lah to the max kayak gitu. Gimana Jamal? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Sorry ya keputus internetku. Ya Kak, udah kejawab. Aku juga sebenarnya apa ya, tipe-tipe yang itu sih Kak, kayak overthinker. Bahkan yang barusan ini aja aku kayak gimana ya? Aku pertanyaanku bagus nggak ya kira-kira, atau pertanyaanku relate nggak gitu. Jadi kayak segitunya juga gitu. Aku kayak bahkan aku udah jadi duta inspirasi pun masih berpikir itu gitu loh. Apalagi waktu di proses seleksi gitu sih Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Udah agak plong juga sih rasanya. Iya, sama-sama. Jangan suka mikir-mikir berlebihan kamu ya. Masih ada hal-hal penting lainnya yang lebih cocok untuk dipikirin gitu daripada cuman berpikir sesuatu yang udah terlanjur terjadi dan itu ya udah kelihatan hasilnya kamu nyampe di mana kayak gitu. Sip. Sekarang udah jam 21.04 dan kayaknya aku bisa balikin ke moderator karena sesinya sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Wah, keren banget teman-teman, materi luar biasa dari Kak Naria. Boleh dong kita applause dulu untuk Kak Naria secara virtual, tepuk tangan dulu untuk Kak Naria. Yeay. Keren banget. Terima kasih Kak Naria untuk materi yang luar biasa banget, dan terima kasih juga untuk perhatian teman-teman semua yang udah mau mendengarkan, bahkan udah antusias memberikan pertanyaan. Semoga materi yang telah kita terima boleh kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini aku bakal menyampaikan ulang summary atau ringkasan dari materi tadi. Yang pertama, kenapa sih kita harus look good dan do good? Karena itu dapat mengapresiasi diri sendiri, dapat meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat audiens tertarik dengan kita dan apa yang kita sampaikan. Nah, look good atau look good itu sama dengan cantik dan tampan nggak sih? Jawabannya adalah enggak, karena setiap orang dapat menampilkan versi diri mereka yang terbaik, bukan soal harga pakaian ataupun soal aksesoris yang digunakan. Kemudian apakah do good itu sama dengan pencitraan? Jawabannya adalah tidak, karena setiap orang dapat menampilkan versi diri mereka yang terbaik tanpa perlu berpura-pura hanya demi mengharapkan validasi. Dan setiap orang memang sudah seharusnya melakukan kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekali lagi, semoga materi pada coaching kali ini benar-benar bisa kita terapin dan kita bagikan bagi banyak orang. Baik, kepada kepada teman-teman yang lain juga, mungkin seperti Kak Mail, memiliki pertanyaan lain atau teman-teman juga ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi kepada Kak Naria, boleh banget ya, Kak Naria, melalui sosial medianya Kak Naria, baik itu di Instagram, di Facebook, dan di email. Kak Naria sudah mencantumkannya di kolom chat. Oke, Kak Naria, saya mewakili Duta Inspirasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan kami dari Duta Inspirasi memiliki
reward atau penghargaan kepada Kak Naria atas waktu dan kesediaannya menjadi pemateri di coaching pada malam hari ini. Pada panitia, disilahkan. Ada hadiahnya ya sekarang. Aduh, berasa dapet giveaway aku. Ya, ini merupakan sertifikat reward kepada Kak Naria atas kesediaannya menjadi pemateri kece pada malam hari ini. Semoga Kak Naria dapat menerimanya dan bermanfaat bagi Kak Naria sendiri. Sekali lagi terima kasih Kak Naria. Sama-sama, makasih banyak ya. Sama Kak. Iya, Oke teman-teman, ada baiknya pada malam hari ini kita thank you. mendokumentasikan momen unforgettable kita ya, supaya ada kenangan gitu. Jadi untuk hasil disilahkan, dan untuk teman-teman yang masih off cam, maaf, boleh dong kita on cam bentar, kita mau take a pitch. Oke, silakan. Oke, pada on cam ya nih. Slide yang pertama dulu nih. On cam dong, ada Riko nih yang belum, terus Kak Nabila juga. Oke, slide yang pertama ya, dimulai nih. 1, 2, 3. Oke, ulang ya. Jadi ada kesalahan. Oke, slide yang pertama tadi. Tetap pada gayanya, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Siap, udah Kak. Terima kasih Kak Iis. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri coaching kita, mungkin ada dari